Lu pernah mikir gak sih kalau harga sampah di gudang lu itu bisa jadi lebih mahal dari harga HP yang lagi lu pegang sekarang? Bukan, gua gak lagi ngomongin tentang barang antik yang udah jelas mahal dari sononya. Gua lagi ngomongin mainan anak SD, kartu-kartu gak jelas yang dulu lu kumpulin pakai uang jajan, atau bahkan kotak video game yang harusnya udah jadi debu. Ini bukan soal saham yang naik turun kayak roller coaster, bukan juga kripto yang tiba-tiba hilang di telan bumi. Ini adalah investasi paling gila, paling rahasia, dan paling gak masuk akal yang nilainya bisa menggandakan kekayaan lu tanpa lu sadari. Collectibles atau koleksi benda sepele. Tonton sampai habis, penjelasan selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Dunia investasi itu penuh drama, bro. Kita dicekoki dengan influencer yang teriak-teriak soal diversifikasi portfolio, analisis fundamental, candlestick, dan seabrek istilah yang bikin kepala pusing. Ujung-ujungnya kita ikut-ikutan beli saham perusahaan yang kita gak ngerti kerjanya apa, atau nyemplung ke kripto karena takut ketinggalan FOMO. Kita selalu diajarin buat lihat ke depan, investasi di teknologi baru, di pasar yang lagi hype. Tapi pernah gak sih lu lihat ke belakang? Lebih spesifik lagi, pernah nggak lu lihat ke kotak kardus berdebu di gudang rumah nyokap lu? Disitulah letak harta karun yang selama ini kita abaikan. Coba lo bayangin ini, man. Di tahun 2021, ada mobil mainan Hot Wheels yang ukurannya cuma segenggaman tangan, laku terjual seharga lebih dari $175.000 Amerika. Itu sekitar 2,5 miliar rupiah, anjir. Hanya untuk sebuah mobil-mobilan warna pink yang disebut rear loader Volkswagen Beach Bum. Mobil mainan yang lo dulu sikat-sikat di lantai, yang bannya lo copot-copotin, yang sekarang mungkin udah dibuang emak lo pas lagi bersih-bersih besar. Pertanyaannya, kenapa bisa? Kenapa benda sepele yang fungsi utamanya cuma buat mainan anak kecil ini, harganya bisa setara sama 1 unit Tesla terbaru? Jawabannya ada di persimpangan jalan antara nostalgia, keterbatasan produksi, dan psikologi manusia. Kita hidup di zaman di mana anak-anak yang tumbuh besar di era 80-an dan 90-an sekarang udah jadi orang dewasa yang punya duit, disposable income, yang siap mereka bakar buat beli kembali kenangan masa kecil mereka. Ini bukan lagi soal kebutuhan, ini soal emosi. Dan dalam dunia investasi, emosi yang dibungkus dengan barang langka adalah formula sempurna untuk penciptaan kekayaan super cepat. Mari kita bedah dulu kasus si mobil mainan, si diecast yang bikin geger. Yang paling terkenal tentu saja Hot Wheels yang dibuat sama Mattel tahun 1968. Dulu, Hot Wheels muncul sebagai pesaing Matchbox yang lebih realistis. Hot Wheels bilang, mobil lo gitu-gitu aja, mobil gue bisa ngebut di trek oranye. Mereka fokus ke desain yang flashy, cat yang metalik, dan roda yang bisa berputar kencang. Itu awal revolusi. Tapi, yang bikin Hot Wheels jadi aset bernilai tinggi bukanlah model yang diproduksi massal hari ini, melainkan produk-produk yang gagal, salah cetak, atau diproduksi dalam jumlah sangat terbatas di masa lampau, khususnya era Redline, di mana roda mobilnya punya garis merah di pinggirannya. Ambil contoh si Beach Bum Pink yang gue sebut di awal. Kenapa mobil ini sampai laku 2,5 miliar? Secara fisik dia cuma van kecil, tapi ceritanya begini. Versi Beach Bum yang pertama kali dirancang punya surfboard yang dimuat dari belakang, alias rear loader. Saat diuji coba, ternyata desain ini terlalu berat di bagian atas, sehingga mobilnya gampang terbalik saat dimainkan di trek Hot Wheels. Mattel dengan cepat menarik semua model rear loader dan mendesain ulang dengan side loader agar lebih stabil. Hanya sedikit sekali unit rear loader yang lolos ke tangan publik, dan dari yang sedikit itu yang warnanya pink, konon warna pink waktu itu dianggap tidak laku untuk mainan anak laki-laki, makanya produksi warna ini sangat minim. Jumlahnya bisa dihitung jari. Ini bukan cuma kelangkaan, ini adalah artifact of corporate failure. Makanya, kunci utama di investasi diecast itu ada 2. Pertama, kondisi. Kedua, varian. Jangan pernah harap mobil-mobilan yang lo mainin sampai baret-baret bisa mahal. Yang dicari kolektor itu adalah time capsule, sebuah benda yang kondisinya kayak baru keluar dari pabrik 50 tahun lalu, seolah-olah waktu itu nggak pernah berjalan. Fenomena ini juga merambah ke merek lain kayak Matchbox atau Tomica. Intinya sama, cari yang paling tua, paling langka, dan kondisinya paling sempurna. Setelah kita bahas mobil-mobilan, sekarang kita pindah ke benda sepele kedua yang bahkan lebih tipis, lebih ringkih, dan lebih gampang rusak. Kartu. Kita bicara tentang trading card games atau kartu koleksi biasa. Kalau Hot Wheels itu niche, kartu ini skalanya global, dan hype-nya bisa tiba-tiba meledak gak ketulungan. Coba lu ingat-ingat lagi masa SD lu. Pokemon, Yu-Gi-Oh, Magic the Gathering, atau kartu basket atau sepak bola.
Ini semua adalah lembaran kertas yang lu dulu tukeran di kantin atau lu simpan di map lusuh. Sekarang, beberapa lembar kartu itu bisa membeli 1 unit rumah mewah. Kasus yang paling fenomenal tentu saja Pokemon. Ini bukan sekedar game, ini adalah fenomena nostalgia global. Di tahun 2021, YouTuber dan boxer terkenal, Logan Paul, terlihat menggunakan kalung yang di tengahnya tergantung kartu Pikachu Illustrator. Kartu itu kabarnya dia beli seharga 5,2 juta dolar Amerika atau sekitar 75 miliar rupiah. Gila kan? Kenapa selembar kartu bergambar Pikachu yang lagi megang kuas bisa semahal itu? Jawabannya lagi-lagi, kelangkaan ekstrim dan grading. Disinilah peran penting grading company masuk. Kalau lu mau main di investasi kartu, lu nggak bisa cuma bilang, kartu gue bagus. Kartu lu harus dinilai oleh lembaga independen kayak PSA atau BGS. Mereka akan menilai kondisi kartu lu dari skala 1 sampai 10. Begitu kartu lu dapat nilai 10, kartu lu langsung dimasukkan ke dalam kotak plastik bersegel yang disebut slab. Fungsi slab ini mengubah selembar kertas biasa menjadi sebuah aset yang terstandarisasi secara global. Ini adalah sertifikat keaslian dan kemurnian kondisi. Tanpa slab dari lembaga terpercaya, kartu lo cuma selembar kertas. Dengan slab PSA 10, kartu lo adalah investasi real yang harganya bisa dicek di pasar global. Coba lu bayangin, di awal 2000-an, banyak orang tua yang ngomel karena anaknya menghabiskan uang jajan buat beli booster pack Pokemon. Buat apa sih beli kartu sampah kayak gitu? Sekarang, 1 box booster pack Pokemon edisi pertama yang masih tersegel bisa laku ratusan juta, bahkan miliaran rupiah. Ada kisah nyata dari seorang kolektor di Amerika yang lupa kalau dia pernah beli 2 box booster edisi pertama. Setelah 20 tahun nganggur di gudang, dia jual salah satunya buat bayar lunas hutang kuliahnya. Ini adalah return yang nggak bisa lu dapat dari deposito bank, nggak bisa lu dapat dari emas. Bahkan kripto pun nggak ada yang bisa menjamin kenaikan sebesar itu dalam waktu yang sama tanpa resiko scam. Kita udah bahas benda padat kayak mobil-mobilan dan benda lunak kayak kartu. Sekarang kita masuk ke kategori yang lebih modern tapi nggak kalah gila, sealed video games atau kotak video game yang masih tersegel. Kalau lu mikir game itu cuma kode digital, lu salah besar. Versi fisiknya, terutama yang masih terbungkus plastik pabrik, sekarang jadi salah satu aset investasi yang paling panas dan paling mahal. Fenomena ini mulai booming banget beberapa tahun belakangan, terutama sejak munculnya lembaga grading khusus video game yang bernama Wata Games. Sama kayak PSA untuk kartu, Wata bertugas menilai keaslian, kemurnian, dan kondisi kotak game jadul. Ambil contoh game Super Mario 64 untuk Nintendo 64. Di tahun 2021, sebuah kotak Super Mario 64 yang masih tersegel plastik pabrik dan mendapat nilai grade tinggi dari Wata, laku terjual dalam lelang seharga 1,5 juta dolar Amerika, atau sekitar 21,5 miliar rupiah. Ya, lu gak salah dengar. Sebuah kotak game yang isinya cuma kaset dan manual, harganya bisa beli puluhan rumah di pinggiran kota. Kenapa bisa begitu gila? Ada beberapa faktor. Pertama, video game itu benda yang secara alami distraktibel. Begitu lu beli, pasti lu buka segelnya, lu mainin, dan lu buang plastiknya. Sangat-sangat sedikit orang yang sengaja nyimpen game dan gak pernah membukanya sama sekali. Kedua, ini bicara tentang konsol yang punya siklus hidup cepat. Nintendo 64 udah punah, kasetnya udah nggak diproduksi, dan mayoritas anak-anak yang dulu main game ini sekarang udah sukses dan lagi cari fix nostalgia mereka. Mereka siap bayar berapapun buat membeli kembali sepotong sejarah yang masih fresh dan disegel. Apa yang membuat benda-benda sepele ini nilainya bisa melonjak gila-gilaan? Jawabannya terletak pada 3 pilar utama yang menyokong seluruh pasar koleksi. Nostalgia yang dikapitalisasi, sistem grading dan standarisasi, dan dampak spekulasi global melalui internet. Orang-orang yang tumbuh besar di tahun 70-an, 80-an, dan 90-an sekarang berada di puncak karir dan memiliki daya beli yang tinggi. Mereka bukan cuma beli mainan, mereka beli memori saat pertama kali buka kado Natal, memori saat tukeran kartu sama teman di sekolah, atau memori saat begadang main game bareng. Benda-benda ini adalah time machine yang membawa mereka ke masa di mana hidup itu lebih sederhana. Ini adalah kunci yang mengubah barang antik jadi aset investasi. Dulu koleksi itu urusan personal. Lu bilang kartu lu min, orang lain bisa aja gak percaya. Tapi dengan adanya lembaga grading kayak PSA, BGS, atau Wata, mereka menciptakan bahasa universal dan standar kualitas yang diterima seluruh dunia. Ketika sebuah Hot Wheels disegel dengan label BGS 9,5,
Itu artinya kondisinya sudah diverifikasi. Hal ini menghilangkan risiko perdebatan soal kondisi dan membuat transaksi benda-benda ini bisa dilakukan dengan harga tinggi, antar benua, secara online, tanpa perlu tatap muka. Slab plastik itu bukan cuma wadah, dia adalah sertifikat valuta yang membuat koleksi ini bisa dipertukarkan dengan uang dalam skala besar. Taktik pertama adalah The Gudang and Garage Sale Hunter. Ini adalah cara paling klasik dan sering menghasilkan jackpot paling gila. Cerita-cerita legendaris seringnya berawal dari sini. Misalnya ada seorang kolektor Hot Wheels yang menemukan prototipe Beach Bomb Pink di rumah pensiunan karyawan metal yang lagi bersih-bersih gudang. Lu harus tahu apa yang lu cari. Lu harus bisa membedakan antara sampah beneran dengan prototipe yang gagal, antara cetakan massal dengan short print yang langka. Lu harus bersedia mengubak-ubak barang bekas orang lain yang mereka anggap gak ada nilainya sama sekali. Lu harus mau kelihatan kayak orang gila yang lagi nyari barang rongsokan. Taktik kedua adalah the sealed product hoarder. Ini lebih mirip strategi investasi tradisional. Alih-alih mencari barang jadul, lu fokus beli produk baru dan lu simpan tanpa pernah lu buka. Ini namanya sealed product investment. Teorinya sederhana, produksi hari ini banyak, tapi orang pasti akan buka dan pakai. 10 atau 20 tahun dari sekarang, jumlah produk yang masih sealed dan mint akan sangat sedikit, sementara demand dari generasi yang baru tumbuh akan tinggi. Ini adalah pertaruhan lu pada nostalgia masa depan. Taktik ketiga adalah the grading strategist. Ini adalah seni mengubah sampah yang bagus jadi emas. Selisih 1 poin dari PSA 9 ke PSA 10 bisa melipat gandakan harga jual lu sampai puluhan kali lipat. Investor cerdas di dunia koleksi bukan cuma yang bisa nemuin barang langka, tapi yang bisa memaksimalkan nilai kelangkaan itu melalui proses grading yang sempurna. Jadi bro, setelah kita bedah tuntas, lu harusnya udah sadar, investasi paling gila, paling rahasia, dan paling potensial di dunia ini bukan ada di kantor bursa efek yang megah, tapi ada di kotak-kotak kusam yang selama ini lu biarin aja di gudang. Dia cuma butuh satu hal, waktu. Dia cuma butuh waktu untuk menua dalam kesempurnaan, menunggu generasi yang siap membayar mahal untuk membeli kembali kenangan mereka. Mulai sekarang, kalau lu pulang ke rumah orang tua lu, jangan langsung sibuk scroll HP. Coba lu tengok gudang, coba lu buka lagi laci-laci tua. Cari mobil-mobilan yang rodanya ada garis merah, cari kartu yang cetakannya aneh, atau cari kotak game jadul yang plastiknya masih utuh. Jangan pernah lagi buang benda-benda sepele yang berumur, karena lu gak pernah tahu, di balik debu dan sarang laba-laba, lu mungkin lagi menemukan kunci buat membeli kebebasan finansial lu sendiri. Gimana? Mind-blowing gak sih fakta investasi yang satu ini? Lu sendiri, di gudang lu, punya koleksi apa yang paling jadul dan gak pernah lu sentuh? Komen di bawah, siapa tahu ada kolektor lain yang langsung nawar barang lu. Jangan lupa like kalau lu suka sama episode gila ini. Share ke teman-teman lu biar mereka ikutan bersih-bersih gudang. Dan yang paling penting, subscribe ke channel Tahu Gak Sih Lu ini biar lu gak ketinggalan fakta-fakta mind-blowing lain yang bisa mengubah cara lu melihat dunia. Sampai ketemu di video berikutnya.